Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Fitri Adila dari kelas Ewako. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek AI Domain Computer Vision tentang For Animal Classification. Latar belakang dan rumusan masalah. Untuk latar belakangnya, setiap hewan memiliki ciri-ciri dan keunikan yang berbeda pada fisiknya. Contohnya seperti kucing, anjing, kuda, dan rusa. Maka dari itu perlu dilakukan pengklasifikasian hewan. Dengan jumlah yang tidak sedikit, disarankan untuk menggunakan arsitektur yang tepat dalam melakukan klasifikasi, seperti metode CNN dengan arsitektur MobileNet. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana hasil dari arsitektur MobileNet pada For Animal Classification? Yang kedua, berapakah tingkat akurasi yang dihasilkan dengan arsitektur MobileNet pada For Animal Classification? Data dan variabel. Teknik pengumpulan data secara sekunder diambil dari situs Kaggle. Jadi, datanya itu diambil dari situs Kaggle dengan cara eh, teknik pengumpulan datanya itu secara sekunder seperti itu. Kemudian, jenis datanya adalah image atau unstructured data. Atau image-nya ini merupakan jenis unstructured data. Kemudian variabelnya yaitu ada data underscore dir atau merupakan direktori utama dataset, ada train underscore ds yang merupakan data train, ada full underscore ds yang merupakan data validation, kemudian ada pet underscore test dengan data tes untuk prediksi. Selanjutnya yaitu pre-processing data, menampilkan data training yang sudah dilabeli disertai nama kelas hewan dan jumlahnya. Jadi ini untuk menampilkan data training yang menampilkan kelasnya dan jumlah sampelnya. Dengan membuat variabel dengan data class dan sampelnya dengan menggunakan data training untuk menampilkan. Kemudian ini ada jumlahnya, yaitu ada 4 classification. Ada horse dengan jumlah 600, ada dog dengan jumlah 900, ada cat jumlahnya 700, dan deer dengan jumlah 600. Masih dengan pre-processing data, yaitu untuk menyiapkan data train dan data validasi, yang membuat variabel untuk data trainnya dengan training ya, ini karena data training dengan target size 224,224 dengan batch size-nya itu 32, kemudian membuat variabel validasi atau validation dengan ini target size-nya itu 224 dengan batch size-nya sama 32 ya, sama kayak training tadi. Kemudian melakukan split data dengan mengambil 20% dari data asli untuk data validation dan sisanya 80% sebagai data training. Ini untuk menyiapkan pembagian data menjadi data train dan validasi dengan scale 1/255 dengan rotation range 20 dengan width shift range 0,2, height-nya juga sama 0,2, validation speed-nya 0,2. Jadi ini yang 20%-nya itu diambil untuk data validation dan sisanya itu 80% sebagai data training seperti itu. Oke, lanjut yaitu visualisasi data. Ini menampilkan visualisasi datanya dengan ini nama kelasnya dan ini jumlah sampelnya. Dengan horse jumlahnya 600, dog 900, cat 700, dan deer sama kayak horse itu 600. Jadi jumlah data sampel tertinggi didapat oleh kelas dog, sedangkan yang terendah pada kelas horse dan deer. Kemudian terdapat jumlah yang sama pada kelas horse dan deer sebesar 600 jumlahnya. Oke, lanjut, masih visualisasi data. Di sini visualisasi datanya itu menampilkan sampel gambar tiap kelas.
Ini menampilkan gambar setiap kelas ya. Ini kodenya. Kemudian contohnya seperti ini gambar apa nih? Ini gambar deer gitu. Ini gambar anjing. Kemudian menampilkan sampelnya, menampilkan sampelnya dan nama kelasnya. Maksud saya dog. Ini ada kucing, cat, ada rusak lagi, deer, ada kuda, horse, gitu, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita memasuki modeling. Model yang digunakan adalah metode konvolusional neural network atau CNN dengan arsitektur MobileNet. Sini itu membangun arsitektur dengan MobileNet menggunakan activation ReLU dan softmax dengan intuisi depth 1024 dan 512 dan ini dengan input shape-nya yaitu 224, 224, dan 3. Untuk modelnya itu sequential. Kemudian model yang digunakan adalah arsitektur MobileNet dan ini ada global average pooling 2D yang artinya melakukan encoder, kemudian flatter untuk baca komputasinya. Kemudian di sini melakukan decoder ya. Decoder dengan fungsi dense sejumlah 1024 yang menggunakan activation-nya ReLU. Kemudian ini sama menggunakan fungsi dense dengan jumlah 512 activation-nya ReLU. Kemudian yang terakhir masih fungsi dense dengan jumlah 4 tapi menggunakan activation softmax. Selanjutnya itu mengcompile model arsitektur MobileNet dengan loss kategori cross entropy. Ini kodenya dengan di sini saya memakai learning rate-nya sejumlah 0,0005 dan momentumnya yaitu 0,9 dengan loss-nya yaitu ada categorical cross entropy dengan matriksnya pasti untuk menampilkan akurasinya seperti itu. Oke, lanjut memasuki evaluasi. Di sini modeling data trade dan data validation-nya dengan epoch 25 dengan kode history, model fit, trend DS, validation data, validasi dengan epoch-nya 25. Kemudian menampilkan output dari epoch-nya dengan sejumlah 25. Di sini 70 karena tadi memakai batch size sebesar 32. Kemudian dengan yang 25 menghasilkan epoch yang ke-25 menghasilkan loss 0,0250, akurasinya 0,9929 dengan val loss-nya 0,1205 dan val akurasinya 0,9607. Lanjut, masih evaluasi di sini untuk menampilkan plotnya. Di sini plot untuk menampilkan loss, menampilkan val loss, ada loss val loss ya, ini untuk menampilkan loss val loss-nya, dan yang ini untuk menampilkan plot akurasi dan val akurasinya dengan lognya sama yaitu upright. Kemudian menghasilkan loss sebesar 0,1164 dan akurasinya sebesar 0,9643. Bisa dilihat ini plotnya. Untuk yang biru menggambarkan loss, yang warna oranye val loss. Untuk grafik garis yang biru, yang loss, yang jumlahnya itu 0,0250 dan val loss-nya ini yang oranye ini ya, dengan jumlah bisa dilihat 0,1205 dan ini untuk akurasi dan val akurasinya biru menggambarkan akurasi dan yang oranye itu val akurasi. Untuk yang biru grafiknya naik ya dengan akurasinya itu sebesar 0,9929 dan yang oranye itu atau val akurasinya itu sebesar 0,9607. Jadi untuk loss val loss-nya itu menurun ya sini, sedangkan untuk akurasi dan val akurasi itu naik seperti itu. Oke, untuk leaderboard Kaggle-nya pertanggal 26 September 2022 pukul 14.26 saya berada di urutan ke-28.
saya berada pada urutan ke-28 ya, pada beberapa peserta dengan jumlah skornya yaitu 0,97530, and thrice-nya saya 3 atau mencoba 3 kali. Seperti itu. Kemudian kita masuk kesimpulan. Untuk kesimpulannya, arsitektur MobileNet sudah cukup baik untuk mengklasifikasikan for animal classification, namun pada saat proses training membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, semakin banyak IPOH yang digunakan, semakin tinggi nilai akurasinya dan semakin kecil loss yang didapat. Tetapi proses komputasi juga semakin lama. Dengan IPOH 25 menghasilkan akurasi sebesar 0,9643 dan loss-nya sebesar 0,1164. Jadi intinya itu semakin banyak IPOH yang digunakan itu akan semakin tinggi nilai akurasinya. Tapi loss-nya juga semakin kecil yang didapat. Nah, untuk IPOH yang semakin banyak itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses komputasinya. Jadi semakin banyak IPOH-nya itu semakin lama prosesnya, seperti itu. Itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.